Assalamualaikum. Yuk bikin kue telur gabus keju. Ini kue lebaran yang biasanya dipilin-pilin itu loh, tapi ini bukan dipilin. Simak dulu bahannya. Ada 160 gram keju. Kebetulan pas satu bungkus itu 160 gram. Kejunya diparut-parut dulu ya. Seperti biasa, nanti resepnya bisa di screenshot di akhir video. Keju yang sudah diparut tadi dimasukkan ke dalam blender, lalu siapkan 4 butir telur utuh, jadi telurnya kuning dan putihnya masuk. Lanjut, menteganya sekitar 80 gram, garam 1 sendok teh. Ini di blender dulu sampai halus. Setelah halus, pindahkan ke wadah yang lebih besar. Tepung yang dipakai adalah tepung tapioka. Siapkan tepung tapioka 500 gram. Tapi 500 gramnya itu Upi masih ada sisa, karena Upi hanya menggunakan tepung sampai adonannya itu bisa dibentuk. Makanya tepungnya dimasukkan sedikit demi sedikit agar nanti pas ya. Kalau udah bisa dipilin atau udah bisa dibentuk, hentikan penambahan tepung. Jadi kira-kira tepungnya itu cuman kepakai sekitar 400 gram. Siapkan saja tepungnya sebanyak 500 gram ya, karena nanti juga butuh untuk menaburi adonan agar tidak lengket. Adonannya diuleni sampai semuanya tercampur rata dan tidak lengket lagi di tangan. Biasanya kan telur gabus keju itu dibuat yang dipilin-pilin, atau daerah sini namanya kue daki. Tapi pengalaman Upi membuat kue telur gabus keju kalau dipilin itu membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kalau kita bikinnya sendiri, tidak ada bala bantuan. Jadi Upi berpikiran kalau misalnya kue ini dibuat dengan bentuk yang berbeda, tapi rasanya tetap sama kok. Kalau tepung dan adonannya udah tercampur rata, dia tidak akan lengket lagi. Cara ngetesnya, coba kita pilin dulu sedikit seperti mempilin kue gabus seperti biasa. Kalau sudah bisa dipilin seperti ini, berarti itu udah pas ya, tidak perlu penambahan tepung lagi. Lanjut, siapkan minyak dingin, jangan dipanasin dulu minyaknya. Nah, adonan tadi kita taruh di atas talenan, lalu dipipihkan menggunakan gelas, atau kalau punya alatnya juga bisa. Untuk ketebalan adonannya itu kira-kira setebal kue gabus keju yang biasa dipilin-pilin itu. Jika mencetak kue telur gabus keju dengan cara seperti ini, itu waktunya sebentar, tidak sama halnya saat kita pilin-pilin membentuk daki. Biasanya itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau seperti ini caranya mudah, cukup dipipih-pipihkan sesuai dengan ketebalan yang diinginkan, lalu nanti dipotong-potong menggunakan pisau. Untuk panjang, berapa panjangnya disesuaikan juga sih sama selera masing-masing. Upi di sini bikinnya sebesar korek api. Jika adonannya sudah mulus dan ketebalannya juga udah sesuai, nah ini dipotong-potong dulu menggunakan pisau. Sebenarnya ada cara lain lagi untuk membuat kue telur gabus keju ini yang tidak dipilin, yaitu memasukkannya ke dalam piping bag atau plastik segitiga, lalu baru masuk ke minyak yang masih dingin. Jika satu sisi sudah dipotong, potong lagi ke sisi berlawanan sehingga membentuk panjang sekitar sepanjang korek api. Jika mau ukurannya yang lebih panjang dari ini, juga disesuaikan dengan cara memotongnya. Kalau sudah selesai, bagian yang sudah terpotong ini langsung kita masukkan ke minyak yang masih dingin. Cara memasukkannya juga harus hati-hati ya, karena adonan ini kan masih lunak dan mudah hancur. Walaupun sebelum digoreng bentuknya tidak estetik kali,
Tapi nanti sudah digoreng itu bentuknya udah bagus dan udah cantik kok. Lanjut ke adonan selanjutnya. Jika misalnya adonannya itu lengket-lengket, cukup ditaburi dengan tepung tapioka. Lakukan hal yang sama kepada semua adonan. Kok tahu? Jika sudah penuh seperti ini, lalu baru kita hidupkan kompor. Oh ya, jangan mengaduk kue telur rebus keju ini saat belum mengembang. Karena jika adonannya itu belum mengembang, kalau diaduk dia akan hancur. Kalau adonannya itu masih lunak-lunak, cukup digesek-gesek seperti ini agar minyaknya itu merata. Jika dirasa sudah adonannya itu sudah keras, baru bisa dibolak-balik seperti ini. Jadi ditunggu dulu sampai adonannya itu mengeras, baru kita bolak-balikan agar tidak hancur nantinya di dalam minyak. Jika sudah berwarna kemerah-merahan, itu bisa langsung kita angkat. Jangan tunggu sampai warnanya coklat karena nanti dia tetap akan masak setelah diangkat. Jangan lupa minyaknya juga Nah, ini semua bahan-bahannya, silakan di screenshot. Walaupun bentuknya beda dari kue telur gabus keju yang biasa, yang seperti daki, tapi ini rasanya sama kok dengan yang berbentuk daki. Dan ini juga waktu pembuatannya juga lebih sedikit daripada yang dipilih-pilih.